Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil dari pencarian materi yang saya lakukan secara individu, yaitu pendekatan teori kepribadian timur dengan tokoh Ki Ageng Surya Mentara. Sebelum kita mulai masuk untuk membahas materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dila Puspitasari dari kelas Psikologi C, NIM 2023-01147. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Teori Kepribadian 2. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang tokoh. Ki Ageng Surya Mentara sendiri lahir di Yogyakarta pada 20 Mei 1892. Merupakan anak ke-55 dari 79 bersaudara. Memiliki nama kecil Bener Raden Mas Kudiarmaji. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono VII dengan Bener Raden Ayu Retno Mandoyo, putri Patih Danurejo VI. Seperti layaknya putra raja pada zaman dahulu, Bener Raden Mas Kudiarmaji sekolah di Sekolah Sri Manganti, kurang lebih sama dengan sekolah dasar pada zaman sekarang. Lanjut dari Sri Manganti ke kursus Klein Ambertenaar untuk belajar bahasa Belanda dan Inggris. Pendidikan agama Islam beliau didapat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ia juga mempunyai kegemaran membaca buku terutama tentang sejarah, filsafat, ilmu Jawa, dan agama. Pada usia 18 tahun, Bener Raden Mas Kudiarmaji mendapatkan nama tua dan diangkat menjadi pangeran yang bergelar BPH atau Bendoro Pangeran Harya Surya Mentaram. Sebelum ia dikenal sebagai guru ilmu kawruh jiwa, perjalanan Ki Ageng Surya Mentaram cukup berliku. Tahun demi tahun berlalu, pena kehidupan mulai menuliskan kisahnya. Sedikit demi sedikit, Pangeran Surya Mentaram mulai merasakan sesuatu yang kurang dalam hatinya. Yang ditemuinya hanya sembah, perintah, marah, minta, tetapi tidak pernah bertemu orang yang membukakan isi pikiran yang ada dalam kepalanya. Ia merasa masgul dan kecewa sekalipun ia adalah seorang pangeran yang kaya dan berkuasa. Selanjutnya, terdapat 3 konsep dan dinamika psikologi dalam presentasi ini. Pertama, awal mula munculnya teori kawruh jiwa. Kedua, inti dari kajian teori-teori ini. Terakhir, kesimpulan. Masuk dalam awal mula munculnya teori kawruh jiwa. Pertama, merasa terikat dan tidak mendapat kebebasan. Karena merasa terkekang tersebut, membuat Ki Ageng Surya Mentara memilih kabur dari rumah menjadi rakyat biasa sebagai petani tanpa sepengetahuan ayahandanya. Lalu ada 3 hal kuat yang membuat Ki Ageng Surya Mentara meninggalkan istana. Pertama, Patih Danurejo yang merupakan kakek kandungnya sendiri diberhentikan dari jabatan dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Kedua, ibunya diceraikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan dikeluarkan dari keraton kemudian diserahkan kepada dirinya. Ketiga, istri yang dicintainya meninggal dunia dan meninggalkan putra yang berusia 40 hari. Saat rasa tidak puas semakin menjadi-jadi sampai puncaknya, ia menunjukkan permohonan untuk berhenti sebagai pangeran kepada ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono VII, tapi tidak dikabulkan. Lalu kesempatan lain, ia mengajukan permohonan untuk naik haji ke Mekah, tidak juga dikabulkan. Karena tidak tahan lagi, diam-diam ia pergi meninggalkan keraton dan pergi ke Cilacap menjadi pedagang kain batik dan stagen. Setelah Sultan Hamengkubuwono VIII dinobatkan sebagai raja, Pangeran Surya Mentaram sekali lagi mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai pangeran. Kali ini dikabulkan. Setelah berhenti dari kedudukannya sebagai pangeran, ia merasa lebih bebas, tidak terikat lagi. Surya Mentaram yang bukan pangeran lagi itu kemudian membeli sebidang tanah di Desa Beringin, sebuah desa kecil di sebelah utara Salatiga. Di sana ia tinggal dan hidup sebagai petani. Sejak itu ia lebih dikenal dengan nama Ki Gede Surya Mentaram atau Ki Gede Beringin. Alasan kedua munculnya teori kawruh jiwa ini adalah mempelajari ilmu tentang manusia. Menurut Ki Ageng Surya Mentaram, bagaimana cara manusia mencapai kebahagiaan adalah mengenali rasa diri
sendiri agar bisa mengenali rasa orang lain. Dan keinginan manusia yang bersifat abadi sebagaimana teori kawruh jiwa tercipta karena pengalaman masa lalunya serta ketertarikannya dalam mempelajari cara berinteraksi antar individu. Lalu, inti dari kajian teori kepribadian psikologi Jawa menurut Ki Ageng Surya Mentaram terbagi menjadi 3 struktur kejiwaan, hampir sama dengan teori psikoanalisa Freud. Pertama, keinginan bersifat abadi dan selalu ada, mirip dengan id dalam teori psikoanalisa Freud. Komponen utama keinginan termasuk rasa senang dan susah, rasa sama, rasa damai, rasa tabah, rasa iri dan sombong, rasa khawatir dan penyesalan, dan rasa bebas. Yang kedua, raos atau rasa hidup, yang mendorong semua tindakan manusia untuk keberlangsungan hidupnya sendiri dan orang lain, mirip superego dalam teori psikoanalisa Freud. Ki Ageng Surya Mentaram mengatakan, mempelajari rasa berarti mempelajari manusia, sehingga mempelajari manusia berarti mempelajari diri sendiri. Orang yang memiliki rasa dapat diringkas menjadi 2, rasa enak dan tidak enak. Dalam pergaulan seseorang harus memahami rasa orang lain untuk menghindari perselisihan karena ketidakpahaman. Karena itu, untuk memahami rasa orang lain, kita juga harus memahami rasa diri kita yang menghalanginya untuk tidak egois. Ketiga, ada aku atau krodomongso, melakukan perkembangan akal budi untuk mengendalikan keinginan, mirip ego dalam psikoanalisa Freud. Akunya orang Jawa itu tidak pernah tunggal atau individual, bersifat mulur dan mungkret. Dalam diri manusia ada 2 aku, yakni aku tetap dan aku tak tetap. Aku tak tetap ini menghadirkan diri sesuai dengan keinginan-keinginannya. Aku tetap adalah aku universal yang telah bebas dari catatan-catatannya sendiri, bahkan bisa mengawasi diri sendiri. Maksud dari inti kajian ini adalah, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang penuh dengan keinginan dan keinginan, yang memiliki arti mengembang dan mengempis. Keinginan manusia merasa senang ketika mereka terpenuhi, tetapi mereka akan merasa sedih ketika tidak terpenuhi. Sebenarnya, kebahagiaan tidak tergantung pada waktu, tempat, atau keadaan jika seseorang dapat melepaskan diri sendiri dari kesulitan dan kesenangan itu. Berarti tidak terlalu terikat pada gagasan bahwa dia akan sedih atau senang di masa depan, karena sebagai manusia, dia menyadari bahwa kesusahan dan kesenangan selalu datang bersamaan. Oleh karena itu, keinginan-keinginan tersebut juga perlu diawasi atau dikendalikan dengan mawas diri atau hati-hati. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Dengan demikian, ajaran kawruh jiwa Ki Ageng Surya Mentaram menawarkan pandangan yang holistik tentang kehidupan manusia, menggabungkan aspek spiritual, filosofis, dan kultural dalam upaya mencapai keseimbangan dan kedamaian batin, serta mengajak kita untuk merasakan rasa-rasa kehidupan, meneliti setiap rasa dan meraih makna sesungguhnya atas rasa bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak di luar sana, namun ada dalam diri sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.